warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana wa bi'asfihim rasul minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibnu Hajar Comprehensive Junior High School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita mulai aktivitas dengan membaca doa yuk. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah waj'alni minas sholihin. Masih ingat definisi satuan di materi kemarin? Semoga masih ya. Kita beralih. Tahukah kamu bahwa satuan sangat erat kaitannya dengan hidup kita? Salah satunya di rumah. Satuan terbagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tak baku. Perhatikan video ini. Ini contoh satuan tak baku. Ini disebut satu jengkal. Kemudian yang ini disebut satu lengan. Yang ini disebut satu depak. Selanjutnya ada satu langkah. Contoh lainnya bisa teman-teman lihat nih. Kita lanjut pengertian. Satuan tak baku adalah satuan yang pada umumnya tidak digunakan dalam pengukuran fisika sebab setiap alat ukurnya berbeda. Contohnya, perhatikan pensil di samping ketika diukur menggunakan jengkal tangan. Dua orang yang berbeda. Ketika saya mengukur, maka saya akan memperoleh hasil. Kemudian orang tersebut juga mengukur, maka juga akan memperoleh hasil. Namun, karena ukuran jari kita berbeda, maka hasil yang diperoleh berbeda. Itu alasan kenapa satuan tak baku tidak boleh digunakan dalam standar pengukuran fisik. Jadi, sudah tahu kan kenapa tidak bisa digunakan? Kita lanjut. Satuan baku contohnya satuan panjang seperti sentimeter, kilometer. Satuan massa ada kilogram, gram. Dan satuan waktu ada sekon dan jam. Jadi itu contoh-contohnya ya. Kita lanjut pengertiannya. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan dalam pengukuran fisika dan nilainya terdefinisi secara pasti. Sekarang contohnya ada pertanyaan jam berapa sekarang? Maka alat ukur yang digunakan adalah jam tangan. Jadi apa yang saya lihat dan orang lain lihat itu akan sama. Atau mungkin saya bertanya, hari apa sekarang? Maka patokannya adalah hari ini. Misalnya saya jawab hari Selasa, maka orang lain juga akan jawab hari Selasa. Jadi sudah paham kan? Sekarang kita masuk ke dalam tipsnya. Untuk membedakan satuan tak baku dan satuan baku sangat mudah. Cukup pahami bahwa satuan tak baku hasil yang diperoleh akan jauh berbeda. Sementara untuk satuan baku hasil yang diperoleh akan sama atau mirip. Sampai di sini sudah paham belum perbedaan satuan baku dan satuan tak baku? Ibu berdoa semoga sudah paham ya. Kita lanjut konveksi satuan yuk. Dalam konveksi satuan ada awalan satuan. Kenapa harus ada sih? Awalan satuan dapat memudahkan dalam berkomunikasi karena angkanya menjadi lebih sederhana. Contohnya, untuk menyebutkan 10.000 meter lebih mudah menyebutkan 10 kilometer. Perhatikan gambar di bawah, ada satuannya. Slide. Oke.
Di Indonesia, satuan yang sering digunakan hanya ada 3, yaitu meter, kilogram, dan sekon atau disingkat MKS. Sementara negara lain masih ada beberapa yang menggunakan satuan lain. Misalkan ada inci, yard, ons, liter, knot, dan lainnya. Konveksi satuan adalah mengubah nilai suatu besaran hasil pengukuran dari satu sistem ke sistem satuan yang lain. Misalkan 50 kg menurut sistem MKS menjadi 50.000 gram pada sistem CGS dan 110,23 pon pada sistem FPS. Jadi sudah paham ya? Kita masuk contoh konversi satuan panjang. Perhatikan kalau ada soal seperti ini. 5 cm sama dengan berapa meter? Perhatikan tangganya. Sentimeter ke meter naik 2 tangga. Setiap naik dibagi dengan 10. Karena naik 2 tangga maka dia dibagi 100. 5 dibagi 100 sama dengan 0,05 meter. Jadi hasilnya adalah 0,05 meter. Kita lanjut. Ini contoh lain. 5 cm sama dengan berapa milimeter? Kita lihat centimeter ke meter, turun 1 langkah. Setiap turun dikalikan dengan 10 karena turun hanya 1 langkah, maka 5 dikali 10 sama dengan 50 mm. Next, konversi satuan massa. Contohnya ada soal 12 gram sama dengan berapa kilogram? Gram ke kilogram naik 3 tangga, maka setiap naik dibagi dengan 10. Jadi 1000. 12 dibagi 1000 kg sama dengan 0,012 kg. Kita lanjut. Contoh lainnya, 12 gram sama dengan berapa miligram? Perhatikan gram ke miligram turun tangga, setiap turun dikali dengan 10. Karena turun 3 tangga, maka dia akan dikali dengan 1000. Hasilnya diperoleh 12.000 mg. Sampai di sini sudah tahu kan bagaimana cara mengukurnya? Atau ada pertanyaan? Jika ada, boleh ditulis di kolom komentar ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.